Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan kali ini kita akan belajar membaca Al-Quran mulai dari nol. Nah, yang perlu kita pahami pertama, kita harus menghafal huruf-huruf yang menyusun Al-Quran itu. Huruf yang pertama yaitu huruf alif. Huruf alif. Kemudian huruf yang kedua huruf ba. Di sini dibaca atau dituliskan dalam bahasa Indonesia lebih dekat dengan huruf B. Yang ketiga yaitu huruf ta. Nah, dituliskan dalam bahasa Indonesia lebih dekat dengan huruf T. Yang keempat yaitu huruf tha. Nah, dituliskan dalam bahasa Indonesia dekat dengan bunyi TS atau tha. Yang membedakan adalah tha itu berada pada ujung lidah yang menempel pada gigi seri bagian atas. Itu biasa disebut dengan huruf tha. 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 Ya. Yang selanjutnya pada kesempatan kali ini kita belajar yang terakhir yaitu huruf jim. Jim. Ya. Dalam bahasa Indonesia dekat dengan huruf j. Ya. Tapi kemudian tidak langsung berbunyi huruf J, tapi dia lebih dekat dengan huruf Y. Jadi di sini ada dua huruf yang dikurung, ya, memakai kurung, artinya tidak ada prakteknya dalam bacaan Indonesia. Jadi dia tempat keluarnya atau makharijul hurufnya berbeda dengan bahasa Indonesia, yaitu huruf tha yang berada di ujung lidah menempel pada ujung gigi seri bagian atas, dan huruf jim, 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 yaitu berada pada tengah lidah yang menempel pada langit-langit bagian atas. Nah, di sini ada huruf yang diwarnai merah. Artinya huruf ba ini apabila dia nanti disukunkan atau dimatikan bunyinya, maka dia akan memiliki pantulan. B, b, ab, ab. Nah, kemudian huruf jim memiliki pantulan e, huruf bunyi e. Aj, aj, ab, aj. Nah, kita coba satu-satu. Sebelum kita coba satu-satu hurufnya, sini kita pelajari terlebih dahulu untuk tanda harokat pada setiap huruf yang akan kita baca. Nah, pada awalnya Al-Quran tidak disertai dengan harokat atau tanda, akan tetapi untuk memudahkan kita membaca Al-Quran, maka para ahlul Quran, para ulama ahli Quran memberikan tanda-tanda agar kita bisa membacanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Malaikatul Jibril, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya harokat fathah. Ya, fathah itu sama dengan vokal A. A. Suaranya harus A. Tidak boleh berbunyi E, tidak boleh berbunyi E. Jadi tidak boleh kita membaca bunyinya a'udzu atau a'udzu, harus A. Jadi vokalnya harus bulat. A'udzu. Kemudian ada yang harokatnya di bawah, garis di bawah, dinamakan kasroh. Kasroh atau bunyinya seperti vokal I. I harus bulat, I, bunyinya I. Ya, biasanya dilafalkan sambil mulutnya tidak berbentuk bulat atau tidak terlalu monyong, yaitu kita pipiskan mulut sambil seperti orang tersenyum. I, I, I. Tidak boleh e. Nah, harus I. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya yaitu seperti
huruf waw kecil, ya. Waw kecil atau di sini disebut dengan dhammah. Disebut dengan dhammah. Bunyinya u, vokal u, ya. U. Diingat-ingat, garis di atas huruf bacanya a, garis di bawah huruf bacanya i, dan dhammah atau waw kecil ini dibaca u. Ya, sebelum kita lanjut, kita coba lihat kembali ke huruf yang ada di sebelah kanan, yaitu huruf alif. Alif apabila sudah di atas hurufnya ditambahkan garis fathah atau vokal a, maka dibaca a. Apabila ditambahkan di bawahnya garis atau kasroh, maka dibaca i. Apabila di atas hurufnya ditambahkan dhammah, maka dibaca u. Ya. Contohnya a, i, u, ya. A, i, u. A, i, u. Tidak boleh sama sekali berbunyi huruf e. Kemudian huruf ba. Huruf ba apabila ditambahkan di atasnya fathah, maka bunyinya ba. Kalau di bawah ditambahkan, gimana bunyinya? Ya, betul, bi. Kemudian kalau ditambahkan dhammah di atasnya, maka bunyinya bu. Ya. Contohnya ba, bi, bu. Kemudian huruf selanjutnya yaitu huruf ta atau t. Apabila ditambahkan di atasnya fathah, maka bacanya ta. Apabila ditambahkan di bawahnya garis atau kasroh, maka dibaca ti. Apabila ditambahkan di atasnya dhammah, maka dibaca tu. Jadi contohnya dibaca ta, ti, tu. Ya. Selanjutnya huruf tha. Ingat, bunyi huruf tha tidak ada dalam pelafalan bahasa Indonesia. Jadi perlu kita letakkan tempat keluarnya atau bunyinya pada ujung lidah dan gigi seri bagian atas. Ya, tha ditambahkan fathah bunyinya tha, ditambahkan kasroh bunyinya thi, ditambahkan dhammah bunyinya thu. Tha, thi, thu. Ya. Selanjutnya huruf jim. Ya. Ditambahkan fathah bunyinya ja, ditambahkan kasroh bunyinya gi, ditambahkan dhammah bunyinya ju. Nah, ja, ji, ju. Kita kembali lagi ke posisi sebelah kiri. Ada selain tanda fathah, kasroh, dhammah, maka ada tanda dalam Al-Quran yaitu fathatain. Nah, artinya fathah yang ada dua, ya, dua garis itu namanya fathatain. Garis di bawah dua namanya kasrotain, berarti kasrohnya ada dua. Dan dhammatain yang artinya dhammahnya ada dua. Dalam Al-Quran dhammahnya ditulis seperti ini, waw kecil yang disusul oleh waw kecil juga tapi terbalik. Atau dalam Al-Quran biasanya juga ditulis seperti waw kecil tapi ada ekornya. Nah, ini disebut dengan dhammatain. Bunyinya dari fathatain hanya ditambahkan bunyi huruf n, ya, an, in, un. An, in, un. An untuk fathatain, in untuk kasratain, un untuk dhammatain. Coba kita praktekkan kembali ke posisi kanan. Alif ditambah fathatain bunyinya an. Alif ditambah kasratain bunyinya
in. Alif ditambahkan dhammatain, bunyinya un. An, in, un. Ya, bacanya an, in, un. Sekarang huruf ba. Huruf ba ditambahkan fathatain, bunyinya ban. Ya, ditambahkan bunyi huruf n. Ban. Ditaruhkan harokat kasratain, bunyinya bin. Ditambah dhammatain, bunyinya bun. Kalau dibaca ban, bin, bun. Tak ditambah fathatain, tan ditambah kasratain, tin ditambah dhammatain, tun. Kemudian sa ditambah fathatain, san ditambah kasratain, sin ditambah dhammatain, sun. Kemudian jim ditambah fathatain, jan ditambah kasratain, jin dan ditambah dhammatain, jun. Kalau dibaca jan, jin, jun. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sebelah kiri. Ada yang namanya tanda sukun atau mati. Tanda sukun atau mati pada huruf, maka dia kembali kepada bunyi dasar dari huruf tersebut. Contohnya alif. Ya, biasanya alif itu dipakai untuk tanda panjang, ya, bukan untuk tanda baca, dipakai untuk tanda panjang dalam bacaan. Jadi kalau misalkan ada alif yang sudah ada tanda sukun, nah biasanya di sana sudah ada hamzah yang ada di atasnya. Nanti kita akan pelajari perbedaan hamzah dan alif pada kesempatan yang lain. Nah, tapi di sini kita coba samakan terlebih dahulu. Untuk alif yang dipakaikan sukun, maka bacanya kembali kepada seperti bunyi dari Jumat, a, ya. Tulisannya seperti ini. Nah, ada koma di atas, biasanya penulisan Jumat, ya. Nah, itu artinya bunyinya seperti tertahan, a, ya. Jadi kalau alif ditambah dengan sukun bunyinya a, ya. Kalau ba ditambahkan sukun maka bunyinya tertahan nafasnya. Ta ditambahkan sukun bunyinya. Kemudian sa ditambahkan sukun bunyinya. Jim ditambahkan sukun bunyinya, ya, hampir tidak memiliki bunyi. Sebab apa? Sebab pada dasarnya dia adalah huruf-huruf yang tidak bisa dibaca ketika semuanya sukun. Tapi untuk kita praktek, untuk kita mengetahui cara bacanya, praktek kita tambahkan alif pada setiap. Kita tambahkan alif yang berharokat fathah pada setiap awal huruf. Ab, ad, as, aj. Ya. Jadi cara membacanya seperti ini. Kita tambahkan alif di depannya, kemudian huruf yang sedang kita pelajari yang sukun tadi ditaruh di belakangnya. A, bacanya a, tidak boleh memantul tidak boleh. Harus a, bunyinya harus berhenti. Kemudian huruf ba, ab, ab. Nah, di sini ada huruf e di belakang memantul ketika dia huruf ini sukun. Jadi bunyinya ab, ab, a, ab. Kemudian ta, aj, 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 ya. Selanjutnya ta, as, as, as. Kemudian jim, aj, aj, aj. Ya. Jadi
ada dua huruf yang sedang kita pelajari, huruf ba dan huruf jim, yang itu ketika sukun disukunkan atau ada sukun di atasnya, maka bunyi e di akhir huruf tersebut harus terdengar. Ab, 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 aj, aj, aj. Nah, kita akan pelajari lebih dalam ketika kita masuk kepada bab qalqalah. Nah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Artinya Allah telah mempermudah Al-Qur'an itu untuk apa? Untuk sebagai pengingat untuk kita semua. Allah mengulangnya sampai berkali-kali dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya belajar Al-Qur'an huruf per huruf, tajwid atau hukum bacaannya insyaallah mudah. Nanti kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.